Baik, selamat pagi anak-anak kelas 12. Kita lanjutkan pertemuan kita, yaitu pertemuan untuk pembelajaran persamaan akuntansi. Di pertemuan pertama, Ibu sudah jelaskan akun-akun yang muncul dalam persamaan akuntansi, yaitu ada akun harta, akun kewajiban, dan akun modal. Akun harta itu apa aja? Banyak sekali kemarin. Nah, di sini ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Ini akun-akun yang kita pakai. Kemudian kewajiban itu utang, modal itu adalah modal. Nah, dalam rumus persamaan akuntansi itu adalah harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Ya, kewajiban itu tadi utang. Jadi harta sama dengan utang tambah modal. Nah, di sini kita lihat ini adalah bentuk daripada persamaan akuntansi. Ini adalah bentuknya. Nah, di sini hasil ini balance. Jadi artinya karena ini adalah harta sama dengan kewajiban tambah modal, berarti hasilnya itu adalah balance. Karena misalnya di sini 1 juta, berarti di sini 1 juta itu namanya balance. Kalau tidak sama harta dengan kewajiban ditambah modal, berarti dia tidak balance. Artinya bahwa transaksi yang kita buatkan, kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi ini tidak benar. Baik, di Google Classroom telah Ibu share ada 2 soal persamaan akuntansi di kolom tugas. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan tugas yang pertama, yaitu soal persamaan akuntansi, yaitu perusahaan jasa super kilat. Nah, Ibu minta soal ini kamu boleh print out kalau ada printer di rumah. Kalau tidak ada, kamu boleh catat di buku folio. Nanti supaya lebih gampang kamu untuk menyelesaikan atau untuk menggabungkan soal itu dengan video pembelajaran yang Ibu buat. Oke, mari kita kerjakan. Tanggal 1. Pak Ali sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar 10 juta sebagai modal awal. Oke, dia menyetorkan uang kas, ini kas 10 juta. Ya, 10 juta. Dan kemudian yang berpengaruh ketika dia menyetorkan uang kas, yang berpengaruh itu adalah modal 10 juta. Oke, di pelajaran pertama kita sudah pelajari bahwa investasi itu akan menambah modal. Ini ibaratnya Pak Ali menginvestasikan uangnya 10 juta berupa uang tunai 10 juta, berarti dia akan mempengaruhi modal sebesar 10 juta. Oke, hasilnya balance, berarti benar. Oke. Kemudian tanggal 5 transaksinya seperti ini, dibeli peralatan kantor seharga 2.500.000, dibayar dengan kas sebesar 1 juta dan sisanya dibayar bulan Februari. Oke. Peralatan katanya sebesar 2.500.000. Oke, dibeli peralatan seharga 2.500.000. Kemudian dibayar dengan kas sebesar 1 juta. Ini dibayar dengan uang kas, berarti berkurang 1 juta. Oke. Nah, kalau berkurang kita wajib membuka kurung dan tutup kurung ya, supaya nanti jumlahnya bisa langsung berkurang. Ya, ini formula ya. Nah, Ibu sengaja bikin warna merah. Ya, tandanya bahwa ini mengurang. Oke. Nah, kemudian karena dia hanya bayar 1 juta, berarti dia memiliki utang sebesar 1 juta. Berarti utangnya dia bertambah 1.500.000. Oke. Nah, ini apakah dia balance? Kita lihat. Oke, balance. Oke, sekarang tanggal 8 dibeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 500.000. Oke, perlengkapan kantor dibeli sebesar 500.000 dengan uang tunai, berarti uang kas kita berkurang sebesar 500.000. Oke, ingat kalau berkurang kita buat buka kurung. Ini hasilnya balance. Kita lihat balance. Oke, tanggal 10 dibayar hutang kepada kreditur sebesar 500.000. Oke, dibayar hutang kepada kreditur, berarti kalau dibayar hutang berarti utang kita berkurang, ya kan, karena sudah dibayar 500.000.
Nah, kemudian pakai apa kita membayar? Yaitu uang kas sebesar 500.000. Kita membayar secara tunai ya. Oke, hasil transaksinya apakah dia balance? Kita lihat balance. Oke, tanggal 15 dibayar beban sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 1 juta. Oke, 1 juta berarti uang kas kita berkurang 1 juta. Kemudian mengurangi modal sebesar 1 juta. Oke, buat keterangannya di samping. Ketika modal kita bertambah dan berkurang, kita wajib membuat keterangannya. Di samping ini adalah beban sewa. Oke, tadi yang di atas itu ya, Ibu nggak tulis, itu adalah modal awal ya, karena menambah modal. Kemudian tanggal 17, apakah ini balance? Maaf, balance nggak? Oke, balance. Oke, tanggal 17, beban sewa kendaraan seharga 750.000. 750.000 berarti berkurang ya. Kemudian ini juga berkurang, modal kita berkurang sebesar 750.000. Kita buat di sini beban sewa kendaraan. Oke, apakah ini balance? Kita tarik. Oke, balance. Kemudian tanggal 20 diterima pendapatan jasa angkut sebesar 2 juta. Oke, berarti ini 2 juta bertambah uang kita ya, karena kita terima uang tunai. Ini juga modal kita bertambah 2 juta. Oke, ini apa? Keterangannya adalah pendapatan jasa. Apakah dia balance? Kita lihat. Oke, balance. Tanggal 22, Pak Ali selaku pemilik perusahaan mengambil sebagian modal untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000. Mengambil uang kepentingan pribadi, berarti uang kasnya berkurang dan modalnya juga berkurang sebesar 500.000 rupiah. Oke, ini buat tulis di sini prive. Oke, prive itu adalah pengambilan uang pribadi ya, dari perusahaan untuk keperluan pribadi ya. Tanggal 23, jasa angkut sebesar 2 juta, diterima 1 juta, sisanya sebulan kemudian. Oke, diterima jasa angkut ya, diterima katanya 1 juta. Kita baru terima 1 juta, berarti uang kas kita bertambah 1 juta. Kemudian piutang, karena 1 juta masih ditahan oleh konsumen kita, customer kita. Oke, kemudian ya, di sini adalah 2 juta. Ini tulis di sini pendapatan jasa. Oke. Tanggal 25 dibayar gaji supir karyawan 1 juta. Ini juga uang kas kita berkurang 1 juta. Kemudian uang modal kita juga berkurang sebesar 1 juta. Ya. Oke, ini adalah beban gaji. Ya. Beban gaji. Oke, tanggal 31 diperkirakan beban penyusutan peralatan kantor sebesar 50.000. Oke, penyusutan itu berarti mengurangi nilai peralatannya berkurang sebesar 50.000. Kemudian perlengkapan kantor tersisa 300.000. Oke, perlengkapan. Nah, ini tadinya kan 500.000, ternyata tersisa sebesar 300, berarti yang habis adalah 200.000. Oke. Nah, 200.000 dan 50.000 ini mengurangi modal, yaitu sebesar 250.000 ya. 200 tambah 50. Oke, di sini buat karena 2 item, kita buat di sini beban perlengkapan. Oke, kemudian di bawahnya beban penyusutan peralatan. Oke, ada 2 ya. Yang ini adalah beban penyusutan peralatan, yang ini adalah beban perlengkapan. Oke. Nah, kemudian kita tarik dulu ini.
Balance gak semuanya? Oke, semua balance. Nah, di bawah ini adalah saldo-saldonya. Oke, saldo dari kas, saldo piutang, saldo perlengkapan, saldo peralatan, utang, ya, modal. Oke, kemudian kita jumlahkan apakah dia balance. Kita lihat di sini, kita tarik dulu. Nah, hasilnya harus balance juga, ya. Artinya dari saldo kas 7.750.000 ditambah saldo piutang 1 juta, ditambah saldo perlengkapan 300.000, ditambah saldo peralatan 2.450.000, ditambah saldo utang 1 juta, ditambah saldo modal 10.500.000. Hasilnya balance. Bagus. Nah, hasilnya balance berarti harta jumlahnya adalah 11.500.000. Oke. Maka utang dan modal juga jumlahnya 11.500.000. Oke. Ini ya 11.500.000. Dan kemudian ini semua kan ini harta nih, semua ini harta. Ya, ini juga 11.500.000. Oke. Nah, ini saldonya. Oke, ini 11 juta, ini juga 11 juta. Oke, kita buat besar biar ini juga kita buat besar. Oke, nah jumlahnya harus sama. Oke, artinya di situ akun harta 11.500.000. Akun kewajiban tambah modal 11.500.000. Oke, sampai di sini dulu. Untuk pertemuan berikutnya, untuk soal-soal berikutnya akan kita kerjakan. Terima kasih.